Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan kode tentang Menara Hanoi. Yang pertama kita definisikan dulu tentang Menara Hanoi-nya. Lalu kita buat variabel n sebagai jumlah cakram, asal sebagai asal cakram, tujuan cakram, serta ada perantaranya di antara cakramnya itu. Lalu setelah itu kita buat kondisi jika n sama dengan 1, maka kita langsung bisa print saja, pindahkan tujuan, pindahkan n itu ke dalam tujuannya langsung, tidak ada perlu perantaranya. F pindahkan cakram dari n, cakram n dari asalnya ke tempat tujuan, setelah itu kita bisa return. Oke, ini buat kondisi jika ini ya. Lalu kita buat ini lagi di Menara Hanoi, n kurang dari 1, n dikurang 1, asal perantara tujuan. Ini kondisi dimana jika ada n yang lebih dari 1, maka n yang kecilnya dipindahkan ke perantara dulu, lalu di yang n besarnya langsung dipindahkan ke tempat tujuan jika hanya 2. Untuk kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rahmat Tafi Alban. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya mengenai program Menara Hanoi. Di sini teman saya telah membuat definisi fungsi bernama Menara Hanoi dengan 4 parameter, yaitu n adalah jumlah cakram yang akan dipindahkan, lalu ada asal, tujuan, dan perantara. Arya juga telah membuat kondisi dasar. Jika hanya ada satu cakram, program akan langsung memindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan rekursinya. Pada rekursi pertama ini, saya memanggil fungsi Menara Hanoi dengan nilai n-1 untuk mengurangi jumlah cakram yang akan dipindahkan. Saya juga memasukkan asal, perantara, dan tujuan di sini. Nah, pada pemindahan cakram terbesar ini, semua cakram kecuali yang terbesar itu dipindahkan ke tiang perantara. Untuk cakram terbesar itu langsung dari tiang asal ke tiang tujuan. Ini adalah inti dari algoritma Menara Hanoi ini. Cakram n dari asal ke tujuan. Oke, kita membuat rekursi kedua, yaitu memindahkan n-1 cakram dari tiang perantara ke tiang tujuan. Nah, di sini kita memanggil fungsi Menara Hanoi lagi dengan n-1, parameter perantara, tujuan, dan asal. Nah,
Selanjutnya kita mengatur nilai N cakram yang diatur ke 3. Lalu ini artinya ada 3 cakram yang dipindahkan ke tiang A, yaitu sebagai tiang asal. Nanti juga akan ada tiang C adalah tujuan. Nah, kita memindahkannya itu dengan tiang B sebagai tiang perantara. Untuk outputnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang kami buat dan juga kesimpulannya. Yang pertama yaitu fungsi rekursiv menara, yaitu bertujuan untuk memindahkan sekumpulan cakram dari satu tiang ke tiang lain dengan mengikuti aturan tertentu. Dengan aturan permainan, hanya satu cakram yang dapat dipindahkan pada satu waktu. Setiap cakram harus diletakkan di atas tiang lain. Tidak ada cakram yang boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Dengan menjelaskan langkah-langkah yang dihasilkan oleh fungsi menara Hanoi, kita memindahkan 3 cakram dari tiang A ke tiang C dengan tiang B sebagai perantara. Struktur tiang: A tiang asal, B tiang perantara, C tiang tujuan. Dengan langkah-langkahnya yaitu pindahkan cakram 1 dari A ke C. Ini adalah cakram terkecil dan kita langsung memindahkannya ke tiang C. Lalu pindahkan cakram 2 dari A ke B. Setelah cakram 1 dipindahkan, kita sekarang memindahkan cakram kedua dari tiang A ke tiang B. Tiang B sekarang memiliki cakram 2 dan tiang A masih memiliki cakram 3. Pindahkan cakram 1 dari C ke B. Selanjutnya kita mengambil cakram 1 yang telah dipindahkan ke C dan memindahkannya ke B. Sekarang tiang B memiliki cakram 1 dan 2. Pindahkan cakram 3 dari A ke C dengan tiang A kosong dari cakram kecil. Kita sekarang memindahkan cakram terbesar, yaitu cakram 3 dari A ke C. Tiang C sekarang memiliki cakram 3, sementara tiang A kosong. Lalu pindahkan cakram 1 dari B ke A. Sekarang kita perlu memindahkan cakram 1 dari tiang B kembali ke tiang A untuk mempersiapkan langkah berikut. Tiang A sekarang memiliki cakram 1 dan tiang B memiliki cakram 2. Pindahkan cakram 2 dari B ke C. Lalu kita pindahkan cakram 2 dari B ke C. Tiang C sekarang memiliki cakram 2 dan 3, sementara tiang B kosong. Pindahkan cakram 1 dari A ke C. Terakhir, kita memindahkan cakram 1 dari tiang A ke C. Sekarang tiang C memiliki cakram 1, 2, dan 3 dalam urutan yang benar dari yang terkecil di atas hingga yang terbesar di bawah. Kesimpulannya yaitu proses ini menunjukkan cara pemindahan semua cakram dari tiang A ke tiang C dengan mematuhi semua aturan yang ada. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan algoritma rekursif untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi dengan jumlah cakram yang lebih banyak. Setiap penambahan cakram akan menggandakan jumlah langkah yang diperlukan, menjadikannya masalah yang menarik dalam teori algoritma. Pada proses akhir, semua cakram telah berhasil dipindahkan dari tiang A ke C, tiang C dengan menggunakan tiang B sebagai perantara. Proses ini mengikuti aturan menara Hanoi, di mana kita hanya bisa memindahkan satu cakram pada satu waktu dan tidak boleh meletakkan cakram yang lebih besar di atas cakram yang lebih kecil. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Salsabila, NIM 123450026. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan menara Hanoi dengan 3 cakram. Di sini ada 3 tiang, yaitu tiang A, tiang B, dan tiang C. Ada cakram 1, cakram 2, dan cakram 3. Cakram 1 adalah cakram terkecil, sedangkan cakram 3 adalah cakram yang terbesar. Ada 3 aturan tertentu untuk memindahkan cakram dari tiang A ke tiang C, yaitu aturan yang pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Tidak boleh ada cakram yang lebih besar
diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Yang ketiga, tiang kedua atau tiang B hanya digunakan untuk perantara saja sebagai perantara A ke C. Langkah pertama, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Yang kedua, pindahkan cakram kedua dari tiang A ke tiang B. Langkah ketiga, pindahkan cakram 1 dari tiang C ke tiang B. Langkah keempat, pindahkan cakram 3 ke tiang C dari tiang A. Langkah kelima, pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Lalu langkah keenam, pindahkan cakram 2 dari tiang B ke tiang C. Langkah terakhir yaitu pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Dan semua cakram berada di tiang C itu sesuai urutan dari yang terbesar ke yang terkecil.